Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru qali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli afdhala salawatika ala asrari makhlukatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama tabaraka wa takarahu dzakirun wa ghafala an dzikrika wa dzikril ghafilun. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arizna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika. Allahumma inna nas'aluka fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala bihi wa bi ulumihi fid darain ila qala syurutul jama'ati wa adabuha. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita di dalam pembahasan tentang masalah sholat berjamaah. Yang terakhir kita bahas adalah fadilah daripada sholat berjamaah. Lalu yang berikutnya adalah yaitu syurutul jamaati wa adabuha, syarat-syarat sahnya sholat berjamaah dan adab-adabnya, sunnah-sunnahnya. Min syurutiha, dan diantara syarat sahnya sholat berjamaah ayya'lamal ma'mumu bintiqalatil imam. Yang pertama adalah makmum mengetahui gerakan imam, ya. Jadi syarat sahnya sholat berjamaah, makmum itu harus mengetahui gerakan imam, baik itu dengan melihat atau dengan mendengar gerakan imam atau dengan melihat makmum yang lain. Misalnya ya jamaahnya banyak, ya sampai ke tempat yang jauh, tidak kelihatan imamnya, maka setidaknya makmum itu melihat gerakan makmum yang lain. Jadi baik itu mengetahui gerakan imam dengan melihat atau mendengar gerakan imam atau melihat makmum yang lain. Kalau seandainya tidak tahu sama sekali, maka sholat tidak sah, sholat makmumnya. Wa alla yataqaddama alaihi fil mauqifi, dan yang kedua adalah yaitu makmum tidak mendahului imam di dalam tempat berdirinya.
Jadi fil mauqif ya berdirinya makmum itu tidak lebih maju daripada tempat berdirinya imam. Kalau seandainya makmumnya lebih maju maka tidak sah sholat makmumnya ya, jadi harus lebih mundur. Kalau seandainya makmum sama sejajar dengan berdirinya imam, ini hukumnya makruh. Makruh maknanya apa? Tidak mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Jadi kalau sejajar saja makmum dengan imam itu tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah karena hukumnya makruh. Jadi setidaknya harus lebih mundur. Kalau seandainya makmumnya satu orang maka berdirinya di sebelah kanan imam ya, agak mundur. Kalau seandainya berdua maka di belakang imam dua-duanya. Jadi kalau seandainya misalnya ada makmumnya, satu makmumnya ya di sebelah kanan imam, lalu datang ya makmum yang lain, maka berdiri di belakang imam, lalu tadi yang sebelah kanan imam mundur. Nah, walaupun di dalam sholat mundur dengan gerakan satu langkah, satu langkah, satu langkah berhenti, satu langkah berhenti, itu agar sejajar ya makmumnya berdua di belakang imam. Adapun kalau seandainya makmumnya itu adalah wanita, walaupun satu orang itu tetap berdirinya di belakang imam, bukan di sebelah kanannya. Dan juga ya ketika sholat berjamaah makmum itu jika berdua di belakang imam, lalu jika datang lagi makmum yang lain itu diseimbangkan antara kanan dan kirinya. Jadi yang pertama diisi ya, misalnya ada soft ya, diisi itu dari tengah, lalu ke kanan, lalu kiri, lalu kanan, lalu kiri, terus seperti itu agar seimbang kanan dan kirinya. Jadi kalau misalnya kita datang baru melihat ada soft ya makmum, kita lihat mana yang lebih kosong ya, jadi kita seimbangkan, misalnya kanannya lebih kosong, yang kita isi adalah sebelah kanan, kalau kirinya yang lebih kosong kita isi sebelah kiri agar seimbang. Karena kalau tidak seimbang juga itu tidak mendapatkan fadilah sholat berjamaah ya. Apalagi misalnya ada orang datang ya, lalu yang pertama diisi adalah ujung dulu ya, misalnya soft yang depannya udah penuh, membuat soft baru yang diisi setelah ujung ya, itu tidak mendapatkan fadilah sholat berjamaah ya. Jadi yang diisi tengah dulu ya, lalu seimbang kanan dan kiri. Dan juga kalau seandainya makmumnya satu orang mau membuat soft yang baru ya, maka kalau sendiri itu tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah, minimalnya adalah dua orang. Kalau satu orang sebelah kanan imam, kalau sudah dua orang di belakang imam. Kalau di belakang misalnya soft depan udah penuh, membuat soft baru ya, kalau satu orang saja itu tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Jadi caranya minimalnya harus dua orang. Caranya bagaimana? Sunnah menarik orang yang di depannya satu. Tapi ini biasanya untuk orang yang paham. Kalau nggak paham, ngapain nih narik-narik ya? Jadi untuk orang yang paham ya, ditarik dari belakang, tahu yang di depan bahwa ini ingin membuat soft baru. Karena kalau sendiri tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah, mundur ya satu langkah ya. Lalu yang di depan dirapatkan ya, itu tidak apa-apa, yang penting gerakannya tidak lebih dari 3 gerakan ya. Tapi juga jangan ada orang ya datang membuat soft baru karena sendiri ditarik yang di depan satu ya, lalu yang ini malah maju ya, ditinggal ini ya, itu haram, dosa, nggak boleh. Jadi minimalnya adalah 2 orang ya. Lalu wa anna yakuna bainaha ha'ilun yamna'ul murur ya, dan juga tidak ada penghalang antara imam dan makmum yang mencegah orang yang lewat. Jadi syaratnya adalah antara berdirinya imam dan makmum tidak ada penghalangnya yang sekiranya tidak bisa lewat. Jadi harus berdirinya makmum itu di tempat yang bisa lewat sampai ke imam.
Kalau ada penghalang kasyubah seperti jendela ya atau tembok ya, walaupun kelihatan imamnya tapi ada penghalang sekiranya nggak bisa sampai ke imam jika berjalan biasa, maka sholatnya tidak sah. Tidak ada penghalang antara imam dan makmum. Wa kadza yushtaratu fi ghairil masjidi ayyumkina wusulul ma'mumi ilal imami bi ghairi izwirarin wa inhitafin. Dan juga kalau seandainya di selain masjidnya, kalau di dalam masjid ya, kalau seandainya selain masjid, maka syaratnya adalah makmum bisa sampai berjalan biasa ke imam tanpa membalikkan badan. Ya, ini syarat. Jadi dikira-kirakan tempat berdirinya makmum ini sekiranya jalan menuju imam ya membalikkan badan atau tidak, jalan biasa. Kalau dengan membalikkan badan maka tempat berdirinya makmum itu tidak sah untuk sholat berjamaah. Ya, misalnya ya, contohnya misalnya makmum imam di sini, lalu makmumnya di pintu ya, lalu di pintu di luar pintu ya, boleh tidak sholat di situ makmum ya, sekiranya bisa jalan ke imam tanpa membalikkan badan. Kalau kanan kiri masih boleh, dan ini berarti belok kanan nah, lalu ke depan, itu berarti masih boleh. Tapi kalau seandainya sholatnya agak maju ya, jadi agak maju ya, sekiranya makmum mau jalan ke imam harus balik badan dulu, mundur ya, balik badan ya, ke belakang baru ke kiri terus ke sini ya. Kalau sudah pakai balik badan berarti tempat berdirinya tidak sah ya untuk sholat berjamaah ya. Jadi ketika makmum ya berdiri mau sholat berjamaah ya, misalnya tapi ini juga masjid ya, sekiranya jalan ke imam pakai balik badan atau tidak. Kalau tanpa balik badan itu boleh ya, tapi kalau harus dengan membalikkan badan maka itu tidak sah ya. Contohnya misalnya kalau seandainya sholat di lantai atas ya, misalnya ini imam di sini di depan ya, lalu ini lantai atas, tangganya di belakang ya, tangganya di belakangnya, lalu makmum yang di atas sah tidak? Nah, kalau seandainya tangganya di belakang ya, berarti harus jalan menuju imam, balik badan dulu ke tangga, ke bawah baru ke depan ya, itu tidak sah yang di atas ya. Ini kalau seandainya di luar masjid ya, tapi kalau di dalam masjid walaupun dengan membalikkan badan itu tetap sah. Jadi kalau di dalam masjid ya, tingkat masjidnya tangannya di belakang, kalau yang di atas mau ke imam harus balik badan karena tangannya di belakang ya, itu tetap sah ya kalau seandainya di dalam masjid. Tapi kalau di luar masjid itu tidak sah ya. Ini diantara syarat sahnya sholat berjamaah ya. Wa alla yakuna bainahuma ha'ilun yamna'ur ru'yati. Dan juga syaratnya jika di luar masjid tidak ada penghalang antara imam dan makmum yang mencegah melihatnya imam ya. Kalau di luar masjid ada penghalang walaupun bisa lewat ya, tapi kalau ada penghalang mencegah tidak bisa melihat imam atau makmum yang lain ya, itu tidak sah kalau di luar masjid. Tadi kalau dalam masjid walaupun kehalang tapi bisa lewat, itu tetap sah ya. Wa alla yazida ma bainahuma ala 300 dhira'in takriban ya. Kalau di luar masjid juga syarat sahnya sholat berjamaah itu antara imam dan makmum tidak lebih jaraknya dari 300 lengan ya, atau kurang lebih 150 meter. Jarak antara imam dan makmum atau makmum dengan makmum yang di belakangnya itu nggak lebih dari 150 meter. Ini kalau di luar masjid ya. Misalnya sekarang banyak misalnya sholat berjamaah, sholat Jumat di masjid Jami, sholatnya di lapangan ya, jauh pada masjid di depan ada jalan, lalu lapangan alun-alun misalnya ya, lalu sholat di situ jaraknya antara
makmum dengan makmum yang paling belakang di masjid itu kalau lebih dari 150 meter itu nggak sah. Ya, tapi kalau kurang dari 150 meter itu sah ya. Jadi nggak kejauhan jaraknya. Misalnya juga sholat id yang ramai, lalu sholatnya di masjid penuh, lalu ada jalan, lalu sholatnya di lapangan, ya, jaraknya jauh ini. Ya, jadi harus dilihat ya jarak antara makmum dengan makmum yang di depannya nggak lebih dari 150 meter ya. Kalau lebih itu tidak sah ya. Tapi kalau ini di luar masjid, kalau di dalam masjid sah ya, walaupun lebih dari 150 meter, walaupun berkilo-kilo misalnya ya. Misalnya contohnya sholat di Masjid Istiqlal ya, kan lebih dari 150 ya, lebih kali ya, ya. Jadi jauh ya jaraknya ya. Imam di depan ya, lalu makmumnya sholat paling belakang ya, ini kosong ya, tengah-tengahnya, walaupun lebih dari 150 meter itu tetap sah kalau di dalam masjid, tapi tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Kalau seandainya jarak antara imam dengan makmum atau makmum dengan makmum yang di belakangnya lebih dari 1,5 meter, 3 lengan ya. Kalau lebih dari 1,5 lengan itu tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah, walaupun sah sholat jamaahnya tapi tidak mendapatkan pahala. Jadi antara imam dengan makmum atau makmum dengan makmum yang di belakangnya itu nggak lebih dari 1,5 meter ya, atau kurang lebih 3 lengan untuk mendapatkan pahala sholat berjamaah. Wa min adabiha, dan diantara adab-adab sholat berjamaah ini menjelaskan tentang apa sunnah-sunnahnya ketika sholat berjamaah. Taswiyatu sufuf ya, diantara sunnahnya sholat berjamaah itu meluruskan barisan ya, meluruskan barisannya ketika sholat berjamaah. Kenapa? Kalau tidak lurus barisannya tidak dapat pahala sholat berjamaah. Hati-hati, orang sholat berjamaah nggak lurus barisannya, itu yang nggak lurus tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah ya. Jadi harus diperhatikan, diluruskan barisan ya. Makanya makmum dengan makmum yang lain saling memperhatikan untuk meluruskan barisan. Lebih-lebihnya adalah imam ya. Imam sebelum takbir memperhatikan dulu dia lurus tidak barisannya. Karena kalau tidak lurus tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah, walaupun sah sholatnya tapi tidak dapat pahala. Ada orang ya sholatnya agak maju atau agak mundur, nggak diperhatikan ya barisan sholat berjamaahnya, itu tidak mendapatkan pahala ya. Karena ini adalah kemuliaan kekhususan umatnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yasufuna fi sholati kasufutihim bil kitab ya, bahwa ciri umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Allah di dalam kitab-kitab yang terdahulu, bahwa mereka meluruskan barisan di dalam sholat seperti meluruskan barisan ketika akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Makanya fadilahnya meluruskan barisan di dalam sholat sama seperti fadilahnya meluruskan barisan ketika akan berjihad di jalan Allah ya. Makanya waktu mustajab itu ya, ketika meluruskan barisan akan sholat berjamaah itu waktu mustajab, doa di situ dikabulkan oleh Allah ya. Dalam hadis ada 3 saat yang mustajab. Yang pertama ketika meluruskan barisan untuk berjihad di jalan Allah, itu waktu yang mustajab. Yang kedua adalah meluruskan barisan untuk sholat berjamaah, itu waktu yang mustajab ya. Yang ketiga adalah ketika turunnya hujan ya, sebab hujan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat yang mustajab banyak untuk doa, apalagi kita di Bogor kota hujan-hujan terus, banyak doa ya dikabulkan. Ini saat-saat yang mustajab. Taswiyatus sufuf, meluruskan barisan dan juga merapatkan barisan ya. Rapat di sini sekiranya nggak renggang, sekiranya nggak bisa diisi lagi oleh satu orang. Tapi kalau renggang sekiranya bisa diisi lagi oleh satu orang, itu
sholatnya tetap sah tapi tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Jadi rapatkan barisan ya. Ya, sawu sufufakum tarasau ya. Dahulu diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW jika akan sholat berjamaah, beliau memerintahkan untuk luruskan barisan, rapatkan barisan ya. Ya, dan tidak harus ya nempel kakinya, nggak harus ya. Ada orang salah paham ya harus nempel kakinya ya, nggak harus. Yang penting ya merapatkan barisan. Yang namanya rapat itu geser badannya bukan kakinya. Ada orang salah paham merapatkan barisan kakinya yang dilebarkan ya, masih agak rendah dilebarkan lagi kakinya. Ini bukan merapatkan barisan, ini ngabisi tempat namanya ya, ngambil tempat. Yang namanya rapat barisan itu geser ya badannya bukan kakinya ya. Jadi walaupun ya misalnya kakinya dilebarkan nempel ya, tapi renggang, tapi jaraknya jauh-jauh karena kakinya lebarkan, ini bukan rapat barisan, tetap renggang ya. Jadi yang namanya rapat itu geser, sekiranya nggak bisa diisi lagi oleh satu orang ya. Karena dalam hadisnya ada orang salah paham yang mengambil hadis. Dalam hadisnya bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk merapatkan barisan, sampai-sampai ada sahabat yang menempelkan kakinya. Dalam hadisnya seperti itu. Sampai-sampai ada sahabat, nggak semua sahabat, ada sahabat beberapa yang ingin benar-benar rapat sampai kakinya ditempelkan karena sangat menggeser. Tapi sahabat yang lain kebanyakan tidak sampai menempelkan kakinya. Itu hadisnya seperti itu. Orang salah paham itu harus nempel kakinya, menghalangi setan lewat ya. Justru ini setan pada lewat kalau badannya itu renggang tapi kakinya dilebarkan ya. Jadi yang namanya merapatkan itu geser badannya ya. Wa ala takbiratil ula ma'al imam, dan juga sunnahnya sholat berjamaah adalah yaitu menjaga wa muhafadzatu ala shafil awal, menjaga shaf yang pertama. Semakin depan shafnya semakin besar pahalanya ya. Jadi jangan istilahnya sengaja paling belakang ya, berusaha untuk mendapatkan shaf yang terdepan ya. Semakin maju shafnya semakin besar pahalanya. Ini untuk jamaah laki-laki lain dengan jamaah wanita. Jamaah wanita semakin belakang shafnya lebih besar pahalanya ya. Karena sholatnya wanita itu semakin tersembunyi semakin besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala takbiratil ula ma'al imam, dan juga sunnahnya sholat berjamaah adalah menjaga takbir pertama bersama imam, nggak terlambat ya. Mengapa? Karena lebih sempurna pahalanya. Di dalam hadis sabda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di kulli syai'in safwah wa safwatu salati takbiratul ula ma'al imam ya. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu ada bagian terbaiknya. Bagian terbaiknya sholat berjamaah adalah takbiratul ihram bersama imam ya. Itu bagian sholat berjamaah yang paling baik ya. Maknanya apa? Maknanya setelah imam takbiratul ihram Allahu Akbar, baru makmum boleh untuk Allahu Akbar. Kalau menyamai walaupun sedikit nggak sah sholatnya. Misalnya imam Allahu belum Akbar, ini makmum sudah boleh Allah, nggak sah. Jadi harus selesai imamnya Allahu Akbar, baru makmumnya boleh Allahu Akbar. Ini untuk mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna yuqarina al-ma'mumul imama fi syai'in min af'ali sholah. Dan di antara sunnahnya sholat berjamaah bahwa makmum tidak menyamai imam di dalam sesuatu dari gerakan sholat. Gerakan sholatnya tidak menyamai imam. Kalau sama, ya, gerakannya sama dengan imam, maka tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Ya, wa yahrumu taqaddumu alaihi, dan haram mendahului imam gerakannya. Ya, kalau mendahului imam gerakannya belum rukuk ini sudah
rukuk atau belum sempurna rukuk imamnya, ini sudah lebih maju rukuknya atau sujudnya, itu hukumnya bukannya mendapatkan pahala, justru mendapatkan dosa. Ya, makanya kadang-kadang ada makmum yang mau balapan dengan imam, ya seakan-akan mau mendahului imam, percuma nggak bakal menang. Ya, imam bakal salam duluan, ya. Jadi sholat santai saja udah, makmum nggak bakal lebih maju, ya lebih menang sholatnya daripada imam. Kadang itu makmum cepet-cepet ya mau mendahului imam, padahal percuma. Imam bakal salam duluan, ya. Jadi jangan hanya menambah dosa saja. Fakir hadis, dalam hadis sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Amma yakhshan ladzi yasjudu aw yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ay yuhawwilullahu ra'sahu ra'sa himarin aw suratahu surata himarin." Dalam hadis sabda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah tidak takut, ya apakah tidak takut orang yang sujud atau mengangkat kepalanya dari sujud sebelum imam, ya apakah tidak takut Allah gantikan kepalanya dengan kepala keledai atau rupanya dengan rupa keledai, maknanya diancam, dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hukumnya dosa. Ya bahkan diceritakan dahulu ada orang yang tak percaya hadis ini, lah masa sih orang yang mendahului imam dirubah rupanya seperti rupa keledai. Lalu ini orang selalu sholatnya berjamaahnya selalu mendahului imam, tak percaya dengan hadis ini. Akhirnya karena kebiasaan, ya lalu ini orang biasa rupanya tetap rupa manusia, kepalanya kepala, tapi kalau orang lihat seperti melihat keledai, ya jadi rupanya itu kalau dilihat seperti rupanya keledai, walaupun tetap manusia tapi bentuknya itu mirip dengan keledai. Ya naudzubillah min, hati-hati ya. Jadi insyaallah yang lain kita kaji lagi pada kesempatan yang lain. Insyaallah semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita, alhamdulillah dosa kita, Allah kabulkan hajat kita, diberkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.